Di video kali ini saya akan mengomentari suatu video dan membahas tentang sesat informasi dan sesat logika atau logical fallacy dalam video Deddy Corbuzier dan Ibu Siti Fadilah, mantan Menkes yang kini banyak dibela dan dipuji. Let's go! Halo semuanya, kembali lagi di Bungkus Ngoceh dengan saya Bungkus di sini. Bagaimana kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat dan aman sentosa, selalu bahagia. Oke, jadi jujur saya nonton videonya Om Deddy Corbuzier paling cuman 1-2 gitu aja. Bukan karena saya anti mainstream ya, tapi saya minder gitu. Saya merasa tidak smart, saya bukan orang pintar gitu. Saya kalau nonton videonya dia gitu, saya langsung, oh, apa ini? Apa itu? Cahaya kepintaran. Cahaya kecerdasan. Tidak. Gitu. Saya kalau nonton videonya Deddy Corbuzier gitu, saya langsung, apa itu smart? Gitu. Ya, kita mulai aja ya. Mulai dari intronya. Di intronya Ibu Fadilah bilang begini. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Apa betul begitu? Kita cek ya. Kita pakai sumber yang resmi. Kita cek putusan pengadilan. Linknya saya sediakan di deskripsi di bawah. Kalau kita lihat mulai halaman 483 sampai halaman 527, beliau terbukti salah di 2 kasus. Yang pertama, merekomendasikan penunjukan langsung, padahal itu dilarang, dengan bukti dokumen yang ditandatangani dan lain-lain. Pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2005, supaya menguntungkan perusahaan dan ternyata merugikan negara karena ternyata harga barangnya itu lebih mahal daripada harga yang seharusnya. Tahu berapa kerugian negara? 5 miliar. 5 miliar. Orang-orang itu loh kok gampang banget sih uang sebanyak itu gitu, kayak dipakai mainan gitu. 5 miliar loh, bayangin. Kasus yang kedua, menerima suap sesudah dan sebelum proyek untuk memenangkan satu perusahaan. Jadi setelah bertemu dengan direktur perusahaan tersebut, beliau menyuruh anak buahnya untuk mengajukan revisi kayak semacam anggaran belanja gitu, semacam rencana anggaran gitu, sampai 5 kali pengajuan supaya untuk dimasukkan proyek pengadaan alat kesehatan yang ada hubungannya dengan flu burung. Nah, nanti lebih dalam kita bahas nanti. Itu 2 kasusnya. Sekarang lanjut ke yang berikutnya. Tapi ibu dipenjara karena dituduh korupsi. Mohon maaf, akhi. Maaf ya, Afwan. Beliau itu bukan sekedar dituduh, tapi sudah dibuktikan di pengadilan. Tahu ada berapa bukti dan saksi? Nah, kita lihat yang berikut ini. Saya dituduh membantu dia, saya dihukum. Dan itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Jadi ini kesesatan informasi yang paling parah daripada semuanya. Kita lihat lagi putusan pengadilannya. Ini sumber yang lebih kredibel ya. Kalau kita baca putusan pengadilan yang setebal 600 halaman itu ya, sangat jelas dan rinci sekali. Di situ ada 380-an bukti dan lebih dari 40 saksi. Dan 380 bukti itu tadi, 380-an ya, itu didaftar dan dirinci itu tiap poin itu sampai 3 kali. Mereka didaftar dan ditulis di 3 tempat gitu. Di awal ditulis 380 sekian, terus ada bab lagi gitu, didaftar lagi 380-an, terus di belakang di bawah sendiri tulis lagi 380-an gitu. Sejelas itu, segamblang itu ya. Jangan dibilang tidak ada bukti,
Dan salah satu saksinya adalah adik iparnya sendiri yang mengaku diserahi MTC atau cek dari anak buah beliau lalu disuruh untuk investasi sawit. Saksi yang lain ada anak buahnya di kementerian, ada anak buahnya di perusahaannya dia, direktur dan pegawai dari perusahaan pemenang tender, pemenang proyek maksud saya. Itu lebih dari 40 orang. Kok bisa bilang nggak ada saksi, nggak ada bukti loh. Berikutnya. Sebab pengadilan itu jaksa penuntut umumnya mengatakan fakta pengadilan kita abaikan. Kemudian hakimnya mengatakan saya memutuskan tanpa bukti. Saya tidak perlu bukti. Pernyataan yang ngaco dan ngawur sekali. Salah. Mohon maaf. Kalau sama orang tua kita harus sopan ya. Ibu, pernyataan ibu ngawur dan ngaco dan omong kosong isinya. Cek lagi ya, fakta persidangan dari lebih dari 40 saksi dan 380-an bukti sudah jelas dan gamblang ada di putusan pengadilan yang 600 lembar itu. Berikutnya, next. Karena kalau saya jadi menteri, saya tidak pernah dipecat. Nah, kalau yang satu ini saya setuju, beliau tidak pernah dipecat jadi menteri, itu betul ya. Kan nggak semuanya harus kita debat gitu, masa apa-apa di debat gitu ya, kasih apresiasi lah sedikit-sedikit gitu. Kalau ada yang setuju kita katakan kita setuju gitu. Jadi ini fakta ya, yang satu ini fakta, beliau tidak pernah dipecat sebagai menteri. Tapi tidak dipilih lagi ya. Next. Dia merencanakan ada pandemik. Nah, ini menyiratkan seolah-olah bahwa WHO pihak yang jahat bisa merencanakan terjadi pandemi gitu. Seolah-olah mereka jahat, mengorbankan kemanusiaan demi bisnis, demi uang. No, nggak seperti itu kenyataannya. Yang terjadi sebenarnya adalah WHO merencanakan menaikkan status flu burung ini dari epidemi menjadi pandemi berdasarkan analisa mereka. Sama kayak BMKG gitu loh, mengubah status Gunung Merapi misalkan jadi siaga, waspada, awas, dan lain-lain gitu. BMKG tidak bisa merencanakan gunung meletus sebagaimana WHO tidak bisa merencanakan terjadi pandemi gitu. Kalau belajar epidemiologi dan virologi pasti akan paham mengapa suatu wabah baru nanti akan muncul lagi gitu. Pernah saya singgung sedikit di vlog saya yang terdahulu, nanti saya kasih di sini. Sebenarnya sebel ya, narasi yang kayak gini ini bisa membuat orang jadi anti WHO, benci Bill Gates dan lain sebagainya. Tapi saya masih menahan diri untuk tidak melakukan ad hominem. Oke, next. Ngapain sih kalau Anda semua orang Anda support, bukan mesti maksudnya Anda supaya nurut ya sama kita gitu, atau at least menghormati yang support dong. Ya betul Bu, saya pernah lihat orang seperti itu ya. Beliau baik banget gitu, ingin berbagi informasi, ingin berbagi ilmu yang harus diketahui semua orang gitu, ingin membongkar gitu konspirasi WHO dan Bill Gates. Kira-kira tujuannya apa ya, Bu? Next. Saya berbuat itu adalah bukan untuk saya. Saya dapat apa? Karena aku nggak dapat apa-apa. Dari MTC atau cek senilai 1,9 miliar sudah dikembalikan ke negara sebanyak 1,4 miliar. Yang 500 juta kemana, Bu? Next. Hasilnya menang kita. Iya. Tapi ibunya Di penjara. Jaka sembung bawa golok. Ya hal itu nggak ada hubungannya dong, akhi. Ya ampun. Logikanya itu loh, jangan kemana-mana. Nanti hilang susah nyarinya. Cari-cari nggak nemu. Ternyata ketinggalan di jok. Ya, padahal itu hukumannya udah dipotong loh ya. Jadi karena sudah mengembalikan 1,4 miliar, dari 1,9 miliar ya, dikembalikan 1,4 miliar, masih ada 500 juta yang hilang entah kemana. Kemudian karena beliau sudah lanjut usia, jadi hukuman dipotong tinggal 4 tahun.
Nah, silakan nilai sendiri 500 juta itu dengan 4 tahun itu menurut Anda sepadan atau tidak. Nggak sampai 5 tahun loh. Oke, next. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Ya, jadi sama kayak yang tadi udah saya bahas di awal tadi ya. Lagian kalaupun nggak salah, kenapa mengembalikan uang sebesar 1,4 miliar gitu? Itu 1,4 miliar loh, bayangin. Saya bayar tilang 50.000 aja berat. Oke, next. Dan saya heran, takutnya kok takut banget sih sama PP 99, lebih takut PP 99 daripada Tuhan. Oke. Betulkah begitu kejadiannya? Saya bisa maklum ya kalau di dalam penjara tidak ada TV, tidak ada sosial media, tidak ada YouTube, tidak ada internet. Saya bisa maklumi. Tapi kalau kita ingat kembali, dulu ada rencana untuk merumahkan napi untuk kejahatan luar biasa, terorisme, korupsi, dan penjualan narkoba ya. Kita bisa mengingat bahwa dulu ada rencana merumahkan mereka, dan kita ingat betul bagaimana reaksi kita pada waktu itu. Kita ingat betul bagaimana marahnya kita pada saat itu. Kita masih ingat betul bagaimana kecewanya kita pada saat itu. Dan saya masih tetap pada pendirian saya. Saya menolak napi kejahatan luar biasa untuk dirumahkan. Wong napi biasa aja bikin masalah lagi gitu, iya kan? Setelah dirumahkan terus bikin masalah lagi, ada yang ngerampok, ada yang membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Ini kejahatan luar biasa, kok malah minta dipulangkan. Nah, selain di video ini, ada juga yang mau saya komentari, yaitu video klarifikasinya. Ini dia. Di luar benar atau tidaknya beliau adalah seorang koruptor, itu bukan urusan saya dan saya tidak tahu. Ini bagi saya sangat menggelitik sekali ya. Dikatakan bahwa itu bukan urusan dia. Nah, kalau bukan urusan dia, kenapa ditanyakan, kenapa diungkit-ungkit, bahkan dijadikan intro buat podcast, ya kan? Quote beliau ditaruh di judul begitu saja, tanpa verifikasi gitu. Apa itu yang dimaksud dengan bukan urusan dia gitu? Bukannya itu emfasis, bukannya itu menekankan atau menegaskan. Saya bingung gitu loh. Kok antara ucapan dengan tindakan itu kayak nggak sinkron gitu. Ya oke. Selanjutnya, jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih bukti bahwa beliau melakukan korupsi ini, ya kan? Karena belum saya sebutkan dari tadi. Jadi gini, bukti berupa MTC atau cek itu tidak diterima langsung oleh beliau, tapi melalui anak buahnya, melalui adiknya, adik ipar, dan orang-orang di sekitarnya gitu. Semua dokumennya ada, MTC-nya ada, nomor MTC-nya ada, catatan pembukuan di bank ada, mulai dari pembelian MTC sampai pencairan MTC itu nomornya tercatat semua. Jadi cocok nomor MTC yang dibeli oleh perusahaan pemenang dengan MTC yang dicairkan oleh anak buah di perusahaan dia, itu cocok. Kemudian setelah dicairkan digunakan untuk investasi kelapa sawit. Silakan cek putusan pengadilan halaman 500 sampai 527. Nah, tambahan lagi kesaksian dari adik iparnya, dia bilang bahwa Ibu Siti Fadila ini menyuruh adik iparnya ini untuk investasi kelapa sawit, ya kan, pakai uang keluarga, pakai uang dari almarhum suaminya. Nah, kalau pakai uang dari suaminya, kok nomor MTC-nya cocok dengan yang dibeli oleh pemenang proyek, ya kan? Dan banyak lagi keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain di putusan pengadilan. Silakan dibaca. 1,9 miliar daripada buat WHO yang komersil itu, mending buat investasi sawit, ya kan? Kan lumayan. Terus ada yang komen gini, tapi kan dia berjasa waktu flu burung. Ya, jadi dia itu lawan WHO, dia itu melawan WHO supaya uang negara atau uang rakyat tidak dimakan oleh WHO. Tapi dimakan dia. Iya. Tapi bener kok, beliau berjasa.
buat yang dapat proyek ya. Jadi ceritanya begini ya, dijelaskan di putusan pengadilan juga. Pada saat flu burung ya tahun 2006 itu, beliau bertemu dengan direktur pemenang proyek itu, ketemu kan, terus tahun berikutnya dimasukkanlah itu proyek pengadaan Alkes itu tahun 2007 itu, dimasukkan proyek itu ke rencana anggaran, semacam rencana anggaran gitu, namanya DIPA. Nah itu katanya program ini untuk antisipasi flu burung gitu, dan dia menerima suap dari pemenang tender baik sebelum proyek dimulai maupun setelah proyek itu selesai, dan itu tidak ditolak gitu, diterima. Tapi benar nggak sih kira-kira, apakah memang beliau ada jasanya terhadap flu burung ini gitu? Masa beliau nggak berjasa sama sekali ya? Saya bukan orang yang berkapasitas untuk menjawab itu, tapi menurut saya yang lebih kredibel untuk menjawab itu adalah atasan beliau waktu itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya kira Pak SBY lebih kredibel untuk menjawab tentang jasa beliau terhadap flu burung. Ya, kesimpulannya kebanyakan dari pernyataan beliau itu adalah potongan-potongan cerita, informasi yang sepotong-sepotong. Istilahnya itu cherry picking gitu ya. Jadi mengambil potongan-potongan informasi yang mendukung agenda dia saja. Oke, kemudian disclaimer ya. Menurut saya, Om Deddy Corbuzier ini orangnya pintar. PhD, philosophical doctor ya. Beliau pintar. Smart people pun juga pintar menurut saya. Tidak ada yang meragukan, no doubt about it. Itu disclaimer. Nah, kemudian saya lihat ya, Om Deddy ini punya pengaruh besar, punya influence besar, punya follower besar, subscriber besar, punya kekuatan exposure yang luar biasa, ya kan? Punya pengikut banyak. Dan beliau tidak ragu untuk menyebarkan teori konspirasi, walaupun argumentasi dari narasumbernya pun dipertanyakan kevalidannya. Selain itu juga, dia orangnya baik dan mudah bersimpati. Saya lihat platform ini adalah platform yang ideal bagi koruptor maupun penjahat gitu, untuk membersihkan namanya gitu. Selama dia bisa berakting kayak orang yang dikorbankan gitu, bisa memoles citra bahwa dia adalah seorang korban atau dia seorang pahlawan gitu. Bisa memoles citra sebagai orang yang difitnah, dan sekarang bersihlah namanya. Banyak yang memuji, banyak yang memuja, banyak yang membela. Good job, smart people. Tapi walau bagaimanapun ya, saya tidak akan menasehati Om Deddy ya. Saya tidak akan mengatur-atur dia harus ngapain. You are free human, you are free to think. Sebebas saya menanggapi video itu ya, tidak ada larangan dari kedua belah pihak. Ya oke, kayaknya gitu aja sih dari saya, argumen-argumen saya. Basically video ini sudah selesai, nggak ada argumen-argumen lagi dari saya. Selanjutnya tinggal nasihat-nasihat saja bagi yang ingin mendengarkan. Yang tidak mau mendengarkan, silakan ditutup video ini, pindah ke halaman lain, pindah browser, ngapain, lakukan hal lain yang lebih produktif, terserah, silakan. Abaikan nasihat saya ini, silakan. Saya sudah tidak punya argumen lagi, silakan. Oke, sekarang kepada yang mau mendengarkan aja ya, saya mau beri beberapa saran bagi Anda. Pertama, jangan puas dibilang pintar, jangan puas dipuji cerdas. Selalu merasa tidak tahu, selalu merasa tidak semua yang Anda ketahui itu benar, selalu merasa tidak semua yang Anda yakini itu benar. Kurangi berasumsi, perbanyak bertanya atau mempertanyakan segala sesuatu. Kurangi berpikir bahwa, oh mungkin gini ya, mungkin gitu ya, dikurangi. Tapi cari tahu kebenarannya. Belajar memilah sumber yang kredibel. Kalau ada dari dua sisi, itu lebih bagus. Tantanglah pengetahuan dan keyakinan Anda. Apakah sudah benar? Apakah sudah teruji? Apakah sudah kredibel? Dengan begitu,
Anda akan jadi orang yang tidak mudah disetir. Orang yang gampang percaya, gampang ditipu, gampang diperalat, gampang digunakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video saya. Terima kasih banget dan sampai jumpa.